Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Cecep Saifuddin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Tegaluar 2. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tegaluar 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tegaluar 2 yang sudah berkenan untuk duduk bersama dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 11, yakni implementasi budaya positif di sekolah, yakni di SD Tegaluar 2. Izinkan bukan saya akan berbagi, bukan saya merasa sok pintar, tetapi saya ingin berbagi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita di SD Negeri Tegaluar 2. Bapak Ibu, di dalam penerapan diseminasi yang nanti akan saya sampaikan, nanti akan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam kegiatan pada pagi hari ini. Untuk itu marilah sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah, dan mudah-mudahan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari Bapak Ibu berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Oh ya, Bu Nur dengan keadaan sehat dan semangat ya Bu Nur ya. Ya baik Bapak Ibu, sudah siap menerima materi ya kegiatan pagi hari ini. Sebelum saya berbagi pemahaman dan pengalaman bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, mari coba semuanya berdiri. Ayo Bu Nur berdiri, semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu ya, biar Bapak Ibu bergerak dan Bapak Ibu bisa semakin semangat. Baik Bapak Ibu, nanti clue-nya adalah ikuti apa yang saya katakan. Silakan. Kalau misalkan saya bilang batu, Bapak Ibu duduk. Kalau saya bilang bata, Bapak Ibu berdiri. Kalau saya bilang batu, Bu Nur, maka apa yang dilakukan oleh Bu Nur adalah duduk. Kalau saya bilang bata, yang dilakukan oleh Bu Nur adalah berdiri. Oke. Batu bata, batu bata, batu bata. Iya betul. Batu bata, batu bata, bata. Iya bagus. Batu bata, batu bata, batu batu. Iya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Itu untuk mengawali kegiatan kita sebelum masuk ke materi ya. Bapak Ibu harus sehat, harus semangat agar bisa menerima materi dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, kita harus bisa membuat kesepakatan dulu nih. Kesepakatan kelasnya, kita misalkan Bapak Ibu sambil mendengarkan materi, Bapak Ibu boleh makan dan minum tidak ya? Nah sekarang kita sepakati bersama. Kita sepakati kira-kira kesepakatan kelas pada pembelajaran pagi hari ini adalah apa ya kira-kira kesepakatannya Ibu Nur? Boleh sambil makan dan minum ya? Boleh. Kemudian apa lagi Ibu Sulis kesepakatan yang harus diinikan? Boleh makan, boleh minum, iya. Boleh bekerja sama, iya. Boleh diskusi sama teman, boleh. Oh iya, sip, terima kasih. Ada lagi kesepakatan yang ingin disampaikan dari Ibu Nopik? Ada lagi kesepakatannya yang mau ditambahkan? Tadi katanya kesepakatan yang disampaikan oleh Ibu Sulis Marlita SPD bahwasanya katanya dalam pembelajaran materi kali ini boleh sambil makan dan minum, kemudian boleh sambil berdiskusi tentang nanti jalannya materi, kemudian boleh sambil santai ya. Kita santai saja supaya materinya bisa dipahami oleh Bapak Ibu guru semua. Baik Bapak Ibu, sudah siap ya menerima materi? Ya, baik. Izinkan pada pagi hari ini
saya membagikan pengalaman dalam pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, khususnya budaya positif yang berlaku di SD Negeri Tegalwaru 2. Baik Bapak Ibu, sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan di sini materi diseminasi budaya positif di sekolah. Saya Cecep Saipudin SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Tegalwaru 2. Izinkan saya untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan untuk kita bisa terapkan bersama di SD Tegalwaru 2. Iya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan pertanyaan, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan sebagai pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan-pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira siapa yang ingin memberikan pendapat? Oh iya, Ibu Nur, silakan. Setuju banget. Boleh berdiri Bu, perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Ibu Nur Aini. Saya setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oh iya. Jika digunakan dengan cara yang tepat, hukuman harus diberikan dengan cara yang adil dan konsisten, serta harus diikuti dengan penjelasan tentang mengapa anak tersebut dihukum. Bukan sekedar sebatas hukum-hukuman, tapi anak-anak nggak mengerti gitu Pak. Oh gitu. Ya, baik, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Nuraini. Bahwasanya menurut Bu Nuraini adalah hukuman itu bisa mendisiplinkan ya. Jadi bukan hanya sekedar hukuman, tapi hukuman juga kan harus apa tadi? Pakai dulu mic-nya Bu, pakai dulu. Silakan. Hukuman itu harus diberikan diberikan secara adil dan konsisten. Secara adil dan konsisten. Berarti bahwasanya Ibu setuju bahwa ada hukuman, tetapi harus bisa dilaksanakan secara adil dan konsisten. Ya? Dan kita sebagai menjelaskan mengapa ada hukuman tersebut. Oh, berarti hukuman itu bisa dilaksanakan dengan konsisten. Tetapi kita sebagai guru juga harus bisa menjelaskan kepada anak kenapa anak diberikan hukuman, gitu kan? Iya, seperti biar itu nggak ya. salah paham. Biar anak tidak salah paham terhadap apa yang guru lakukan. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nuraini. Luar biasa Bu. Bahwa saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nuraini. Bukan hanya sekedar guru itu bisa menghukum kepada siswa, tetapi guru juga bisa mengaplikasikan, bisa menjelaskan kenapa siswa ini dihukum dan sebagainya. Nah baik, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin? Misalkan gini, kita menyuruh siswa kita untuk membaca, misalkan dihukumnya udahlah suruh membaca aja, atau suruh membersihkan halaman sekolah misalkan. Apakah dengan hukuman seperti itu Bapak Ibu setuju? Iya, Ibu Rini, silakan Ibu berdiri dan bisa memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rini Suhandi dari SD Tegalwaru 2, teman sejawat dengan Pak Cecep Saipudin. Baiklah, menurut pendapat saya bahwa hukuman dan pemberian hadiah merupakan alat pendidikan yang berguna untuk mendorong anak melakukan perbuatan yang lebih baik. Iya. Berarti Ibu secara spesifik setuju ya dengan hukuman tersebut, atau hukuman yang tadi Ibu sampaikan dengan cara memberikan hadiah ya Bu ya, itu adalah hal yang positif seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Rini atas jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya pertanyaan pemantik yang ketiga Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi ke anak? Ini gini, tadi yang sudah disampaikan sama Bu Rini, bahwa kita misalkan ada anak yang dapat prestasi baik, sedangkan kita memberikan penghargaan, misalkan diberikan coklat, misalkan, iya,
tadi pertanyaan jawaban dari Ibu Rini itu lebih masuknya kemana coba Bapak Ibu? Lebih masuk ke pertanyaan pemantik yang ketiga. Apakah memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar? Tadi Bu Rini sudah menjawab. Iya betul, Bu Rini setuju katanya bahwasanya penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu adalah pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, topik yang akan kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang akan kita bahas pada kegiatan pagi hari ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu. Ibu Nur kepalkan tangan Ibu Nur. Kegiatan kepalan tangan ada A dan ada B. Anda, Bapak Ibu sebagai guru dan teman Anda, sobeklah secarci kertas kecil. Ya, sobek secarci kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkanlah di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Sekarang Bapak Ibu membuat satu kepalan, kemudian di dalamnya ada secercik kertas kecil dan genggam serat-eratnya oleh Ibu Nur, oleh semuanya. Iya, digenggam. Kemudian teman Anda yang posisinya sebagai B, ya, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Nah sekarang coba posisi Ibu sebagai posisi A, kepalkan tangannya. Posisi Bapak sebagai B. Coba Bapak rayu si Ibu supaya tangannya bisa terbuka. Coba bisa tidak? Iya, seperti itu. Dirayu ibunya supaya kepalanya bisa terbuka oleh si ibu tersebut ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi kira-kira? Ketika ibu sebagai posisi kontrol A dan Bapak sebagai kontrol B, kemudian ingin membuka kepala tangan si ibu, apa kira-kira yang akan terjadi, Pak? Reaksi apa yang akan terjadi? Apakah si ibu masih tetap tangannya menggenggam atau bagaimana? Masih Pak. Masih menggenggam ya. Masih menggenggam tangannya. Apa yang terjadi? Misalkan Bapak ngomong, "Ibu, ayo dong buka kepala tangannya." Misalkan dengan ancaman, misalkan dengan rayu gitu. Coba ketika Bapak mengancam, merayu, apakah si ibu akan membuka kepala tangannya? Tetap masih Pak. Masih tetap. Kenapa Bapak bisa seperti itu? Karena Coba ibu tangannya A di kepala, kemudian Bapak sebagai posisi kontrol B ingin membuka tangan ibu. Kira-kira dengan Bapak sebagai posisi kontrol B ingin membuka posisi tangan si A, apakah dengan cara mengancam, merayu, apa yang akan terjadi oleh si A? Bisa jadi ya Pak, bisa saja si A membuka tangannya, bisa saja si A teguh pendiriannya dengan mengepal tangannya, bisa seperti itu ya Pak ya. Baik. Nah lanjut, sekarang perubahan paradigma teori kontrol. Ini ada ilusi kontrol Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa sebuah kritikan akan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Bahwa di mana perubahan paradigma teori kontrol ini adalah bahwa ilusi itu ilusi kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini Bapak Ibu. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang bisa memiliki kontrol Bapak Ibu?
Di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar bertama dengan kita. Ibu, ketika ada stimulus respon lain, cara pandangnya dengan kita, ibu bisa tidak? Menurut ibu bisa tidak? Nggak bisa. Tidak bisa ya. Kenapa? Kita tidak lain sama cara pandangnya dengan kita, Bu ya. Di sini sudah jelas teorinya. Kita mah berusaha untuk membuat orang lain lebih baik. Di sini kan teorinya mengubah agar orang lain bersama pandangan dengan kita. Kita tidak bisa membuat orang lain bisa mengikuti dengan kita. Kemudian teorinya adalah kita hanya bisa berusaha untuk memahami pandangan orang dunia. Kemudian mulus lagi, bahwa pelaku buruk dilihat sebuah tahan. Nah, di sini ada teori kontrolnya adalah semua pelaku pasti memiliki tujuan, Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa? Apakah Bapak Ibu setuju dengan stimulus respon bahwa orang bisa mengontrol diri kita? Nah, di sini ternyata teori kontrolnya adalah hanya ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada stimulus respon lagi, bahwasanya saya bisa mengontrol orang lain. Padahal menurut teori kontrolnya adalah kita sendiri yang bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kalau di sini ada stimulus respon, bahwasanya saya berpandangan saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada kenyataannya menurut teori kontrol kita tidak bisa untuk mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan kesempatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Padahal kata teori kontrol adalah model berpikir menang dan kalah. Nah, Bapak Ibu, di sini ada skema disiplin positif. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, bahwasanya Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri Ibu sendiri. Kemudian makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar apa? Agar mencapai tujuan mulia, sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Kemudian semua perilaku manusia tujuan. Ada teori motivasi. Satu, untuk menghindarkan hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kemudian ada juga untuk menghargai diri. Kemudian ada 5 kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama, seorang penghukum, penguasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian guru kontrolnya sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada hukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini kita bisa mengaplikasikan 5 kontrol itu kepada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa menstabilkan identitas. Kedua, caranya dengan validasi validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan apa yang dilaksanakan pada saat kita merestitusi siswa tersebut. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, ada keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang itu baratnya tidak sama, Bapak Ibu. Pandangan setiap orang itu selalu berbeda-beda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar manusia itu yang manusia itu harus bertahan hidup. Ya, manusia bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Manusia itu pasti ingin memberikan kasih sayang dan pasti ingin oleh rasa lawan jenis. Manusia itu punya kebutuhan, Bapak Ibu. Kemudian manusia juga punya kesenangan. Mempunyai kebutuhan dasar kesenangan yang kebebasan. Manusia itu bisa dan ingin kayak Bu Nur, udah kejadian nih hari ini misalnya ini, Bu Nur ingin bebas, tidak mau diatur oleh siapapun, belajarlah ke pasar, langsung jajan ke mall dan seperti itu. Itu adalah 5 kebutuhan manusia. Nah, Bu, kita belajar makna disiplin itu apa sih? Nah, seperti itu. Di sini disiplin dalam bahasa Latin adalah discipline, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri
dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah. Disiplin itu dalam budaya kita berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, Bapak Ibu. Padahal disiplin itu dalam bahasa Latinnya adalah artinya belajar. Tetapi di lingkungan positif kita, budaya kita, bahwa disiplin itu diartikan bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, Bapak Ibu. Jadi kita sering salah mengartikan bahwa disiplin itu untuk menghukum supaya orang lain patuh dengan kita. Tetapi dalam bahasa Latin disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Nah, kecenderungan umum bukan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat bersama nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, Bapak Ibu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Kenapa universal? Bisa lintas bahasa, bisa lintas suku, lintas bangsa, agama, maupun latar belakang. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser, pada Ekor 1984 menyatakan setiap perilaku perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosset tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif. Belit gambarannya, ikutin. Yuk, pro pelajar Pancasila, kita nyanyi bareng-bareng. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, nanti. Ya, lanjut. Kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Baik Bapak Ibu, kita masuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, Bapak Ibu. Nah, lanjut Bapak Ibu ya. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternalnya. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi eksternal. Ayo, boleh silakan Ibu di sini? Iya, silakan. Ibu mau izin dulu ya, ada rapat ya, silakan Ibu. Ya. Baik, selanjutnya untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Baik Bapak Ibu, ini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara itu? Pertanyaannya, siapa Ki Hajar Dewantara itu? Ada yang mau menjawab? Ki Hajar Dewantara itu siapa Bapak Ibu? Ayo, ya boleh Pak.
Bapak Pendidikan. Iya, luar biasa nih Pak Dawang. Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Kita harus tahu sebagai seorang guru, ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang di dalamnya adalah di depan memberikan contoh, di tengah memberikan dorongan, dan di belakang memberikan semangat. Itu Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, apa itu restitusi? Nah Bapak Ibu, kita akan belajar apa itu restitusi. Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini pengertian dari restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid itu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Bapak Ibu, di sini kita lihat bersama ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri-ciri restitusi adalah memperbaiki hubungan. Misalkan ada anak murid kita ribut ya pada saat jam istirahat. Nah, kita bisa merestitusi dengan cara memperbaiki hubungan. Kemudian ciri selanjutnya adalah tawaran. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ketika kita merestitusi, kita fokus pada karakter murid kita Bapak Ibu, bukan tindakan. Seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas? Tidak peraturan saja. Kita buat dipasang di dinding. Mengapa tidak peraturan saja yang kita tulis? Misalkan peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa kita harus memiliki peraturan? Kenapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau menjawab? Bu Nopi. Ya, boleh. Kenapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya, silakan Bu Nopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Anggreni, rekan sejawat dari Bapak Cecep Saifuddin. Saya akan menjawab pertanyaan mengapa kita harus memakai helm pada saat mengendarai motor atau roda 2. Karena menurut saya helm itu untuk menjaga atau melindungi kita. Contohnya helm itu untuk melindungi kepala, untuk keselamatan diri kita. Betul. Berarti nilai keselamatan ya Bu yang pertama. Kemudian apa lagi Bu? Terus mematuhi peraturan juga. Betul, mematuhi peraturan lalu lintas ya Bu ya. Selanjutnya Bu, apa lagi? Kalau misalkan kita naik motor harus pakai helm, salah satunya untuk keselamatan juga kesehatan ya Bu ya, kan terhindar dari polusi seperti itu. Terima kasih Bu Novi atas jawabannya Bu Novi. Iya, luar biasa. Sekarang ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, harus mencuci tangan, menjarak 1,5 meter pada saat kemarin terkena pandemi. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Silakan ada yang mau menjawab. Ya, baik. Bapak Dawang.
karena agar terhindar dari penyakit atau virus corona. Betul, berarti nilainya adalah nilai kesehatan ya Bu, Pak ya, kesehatan. Kenapa kita harus menggunakan masker pada saat pandemi? Ya karena untuk nilai kesehatan yang terhindar dari COVID-19. Kemudian ada lagi pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan Bapak Ibu? Kenapa kita harus tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Silakan Ibu Indira. Ya, silakan. Menurut Ibu Indira aja, kenapa sih kita harus datang tepat waktu? Karena mungkin agar akan mempersingkat waktunya Ya. untuk pelatihannya dan meningkatkan kedisiplinan. Iya, betul. Iya, terima kasih Bu Ira. Luar biasa singkat tapi bermakna ya. Kata Bu Ira untuk meningkatkan kedisiplinan, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang di mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat di sini. Budaya positif, kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini adalah yang bisa kita lihat bersama. Budaya positif bisa terjadi di lingkungan yang positif, kemudian ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah kesepakatan kelas. Yang mana menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Dari gambar yang Bapak Ibu lihat, di antara gambar A yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, sebelah kanan dari Bapak Ibu duduk ya. Yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri, menurut Bapak Ibu, yang sebelah mana yang merupakan keyakinan kelas? Sebelah kanan. Silakan Pak. Mengapa Pak? C. Kenapa? Di yang sebelah mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Karena hal-hal tersebut merupakan tindakan yang merupakan yang ada di keyakinan kelas. Iya, luar biasa jawaban dari Pak Dawang ya. Pak Dawang, yang keyakinan kelas adalah yang sebelah kanan. Kenapa? Karena merupakan tindakan yang diatur yang sudah disepakati oleh warga kelas. Ada lagi berapa Bapak Ibu? Sudah cukup dari Pak Dawang. Ya betul sekali ya. Kemudian lanjut. Nah Bapak Ibu, ini ada peraturan dan keyakinan. Kalau kita berbicara tentang peraturan, kemudian kita buatkan keyakinan kelas seperti ini bentuknya. Misalkan Bapak Ibu berbicara dengan murid Bapak Ibu di kelas. Kemudian murid Bapak Ibu berbicara, Bu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah sebagai nilai tanggung jawab. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, misalkan dilarang melakukan pembulian. Nah ini adalah nilainya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini adalah keyakinan kesehatan. Kemudian ada peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya adalah menghormati orang lain. Kemudian bisa sabar. Kemudian ada peraturan gunakan masker. Nah keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan tadi yang sudah disampaikan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah keyakinan keselamatan dan keamanan. Nah Bapak Ibu, di sini ada dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan yang menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah Bapak Ibu, ini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Baik Bapak Ibu, kita lihat ke layar, kita akan menganalisis tindakan guru manakah yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Misalkan
Ibu Ira yang di kelas 1 mempunyai tindakan bahwa mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat ke sekolah. Ini termasuk dalam atau hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ini masuknya hukuman. Apa hukuman? Ya karena kan siswa tersebut sudah terlambat ke sekolah, Ibu ya. Kemudian Ira menyuruh muridnya untuk keliling 2 kali. Kira-kira atau Bapak Ibu? Hukuman. Betul, Bu Ira. Ada lagi, Ibu Ira diminta untuk Ibu Ira itu meminta murid misalnya. Karena murid ini tidak menggunakan masker sekolah. Tindakan Ibu Ira ini merupakan konsekuensi, Bapak Ibu. Hukuman, iya, betul. Kemudian Bu Ira menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalkan muridnya Bu Ira, murid kelas 1, saling mencoret-coret kertas. Kemudian Bu Ira memberikan kertas yang baru. Tindakan Bu Ira ini adalah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Kemudian Pak Dawa membersihkan tumpahan air di meja tulis karena pada saat itu tidak sengaja muridnya Pak Dawa menyenggol minuman yang ada di meja. Tindakan Pak Dawa ini termasuk ke dalam tindakan konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada muridnya Bu Sulis. Karena peraturan di sekolah pakai sepatu hitam, muridnya Bu Sulis pakai sepatu warna putih, akhirnya Bu Sulis punya tindakan. Kamu dilarang menggunakan sepatu itu karena warnanya putih, tidak sesuai dengan peraturan kelas. Tindakan Bu Sulis ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari, Bu Nopi menyuruh lari lapangan olahraga karena siswanya Bu Nopi terlambat 10 menit. Misalkan dalam pelajaran PJOK. Nah, tindakan Bu Nopi ini apa? Tindakan Bu Nopi adalah memberikan konsekuensi. Nah, sekarang Bapak Ibu kita bedakan apa sih hukuman itu, konsekuensi itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sekarang belajar. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu disebut hukuman. Tetapi konsekuensi adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi itu merupakan konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit, baik sakit secara fisik maupun secara hati untuk waktu yang jangka lama gitu kan, itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi adalah membuat anak merasa sakit atau merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu merupakan konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Kemudian konsekuensinya adalah anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, itu sebagai daripada hukuman. Kemudian konsekuensinya adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu adalah hukuman. Karena konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk adalah hukuman. Tetapi menurut konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian di hukuman perbedaannya nih, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Perbedaan dengan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, baik Bapak Ibu, identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini adalah hukuman. Ini adalah identitas gagal. Tetapi identitas suksesnya disiplin, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kita bisa melaksanakan restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusinya adalah menerapkan pilihan. Itu yang bisa kita restitusi. Kemudian Bapak Ibu, hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang sangat panjang. Konsekuensi suksesnya tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban diabaikan, korban mendapatkan ganti. Itu restitusi yang harus nanti kita temui ya Bapak Ibu ya.
Lanjut, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini adalah kebutuhan dasar. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya, kemudian manusia itu harus punya kekuasaan, punya kebutuhan dasar, pengen berkuasa, mempunyai power, bertahan hidup, pengen bersenang-senang, kesenangan, kemudian kebebasan dan sebagainya. Ini adalah menjadi sebuah kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian Bapak Ibu, di sini selain kebutuhan dasar ada juga posisi kontrol dari manusia tersebut, Bapak Ibu. Nah, di sini motivasi, guru berbuat, guru berkata, dan hasil. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Bu Ira berkata bahwa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Perbuatan orang merasa bersalah. Bu Ira bisa berceramah dan mengatakan, "Nah, seharusnya kamu tidak boleh saling sindir menyindir." Seperti itu ya. Kemudian ibu kecewa kepada kamu, Nak, karena kamu tindakan yang sudah dilakukan sudah tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, posisi Ibu Ira di sini sebagai apa? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Maka Bu Ira kalau sebagai teman, maka Bu Ira membuatkan alasan-alasan kenapa muridnya bisa melakukan mengejek-ejek orang lain, seperti itu. Kalau Bu Ira sebagai pemantau, Bu Ira menghitung dan mengukur. Kemudian kalau dia sebagai manajer posisinya, maka Bu Ira bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, ya rasakan. Seperti itu nih. Nah, ini adalah membuat orang bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu itu stres, ya, dan sebagainya. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, posisi kontrol kita sebagai apa? Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, maka kita bisa berbicara, ayolah lakukan demi ibu, Nak. Masa sih kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah apakah kamu tidak pernah ingat ibu pernah membantu kamu dan sebagainya. Nah, kalau posisi Ibu Ira sebagai pengontrol, Ibu Ira bisa menanyakan apa peraturannya, Nak, seperti itu. Kemudian kalau posisi Ibu Ira sebagai manajer, bahwa Ibu Ira bisa mengatakan apa yang kita yakini, Nak, ya, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, sekarang hasil identitas yang gagal, bahwa memberontak, menyalahkan orang lain itu berbohong ya, kemudian membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal bahwa berbohong. Kemudian posisi kontrol kita sebagai ketergantungan sebagai teman, pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian sebagai manajer menguatkan diri pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, bahwasanya penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkualitas, ya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, seperti itu. Kemudian membuat orang bersalah dengan cara maafkan saya. Kemudian sebagai posisi teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, di sini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan bahasa saya kecewa sekali dengan kamu adalah pembuat orang merasa bersalah. Siapa orang yang membuat bersalah? Adalah guru, Bapak Ibu. Kemudian ada pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah penghukum posisinya. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini bapak ibu menganggap murid sebagai teman.
Kemudian, apakah kamu mendapatkan stik? Apakah kamu mau mendapatkan hari? Bapak Ibu bisa dikatakan sebagai seorang pemantau. Kalau kamu mempunyai pertanyaan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bapak Ibu diberikan sebagai seorang manajer. Kemudian, Bapak Ibu, kamu paling terakhir. Bapak Ibu bisa dikatakan sebagai seorang penghukum. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Di dalam segitiga restitusi, ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, kita belajar ciri dari menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga sama pernah membuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau anak-anak menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ini adalah menstabilkan identitas. Seperti itu ya. Kemudian, paling kebutuhannya, guru berkata, kamu bisa saja melakukan lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu. Kamu pasti punya alasan apa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh, tetapi paham itu. Tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain mendapat butuh tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih lagi besok? Nah, ini adalah sebuah validasi kebutuhan. Setelah Bapak Ibu memanasi validasi kebutuhan, Bapak Ibu bisa merestitusi dengan cara menanyakan keyakinan. Apa yang dikatakan oleh guru bahwasanya apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang sepakati, kelas yang ini, kelas yang seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Seperti itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ada intervensi Bapak Ibu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini dan sebagainya Bapak Ibu? Nah, sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita refleksikan kegiatan atau materi pada hari ini, diseminasi pada hari ini. Yang pertama, dari materi yang sudah dipaparkan, mari kita refleksikan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab. Ya, silakan Pak Dawang. Saya menjadi paham bagaimana memperlakukan murid dengan baik sehingga budaya positif di sekolah terbentuk dengan kesadaran. Ya, artinya Pak Dawang sekarang bisa menjadi paham bahwasanya budaya positif yang di sekolah bisa melakukan kesadaran. Betul Pak Dawang, luar biasa. Baik, sekarang pertanyaan yang kedua. Perasaan apa yang muncul selama Bapak Ibu mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ya, silakan Bapak Ibu. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti materi ini? Mau kemana Ibu Ira? Mau ke WC? Silakan. Ya. Iya, ya lanjut. Ya, silakan. Ada yang mau jawab? Bu Nopi, silakan. Perasaan apa yang muncul selama Ibu mengikuti kegiatan ini? Perasaan saya mengikuti kegiatan ini ya mungkin jadi apa ya? Pelajaran baru ya, baru, pengalaman baru. Iya betul. Yang tadinya mungkin saya tidak tahu, Iya. jadi tahu. Betul, Bu dengan Novi. Kegiatan ini. Luar biasa Bu Novi. Artinya materi ini memberikan suasana baru ya, cara pandang baru, bagaimana ketika paham baru, bagaimana cara menangani isu yang bermasalah, memvalidasinya dengan restitusi seperti apa. Seperti itu, luar biasa Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan refleksi yang ketiga, peran Among seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti diseminasi ini Bapak Ibu? Kesadaran diri saya untuk dapat menjaga disiplin, bukan hanya sadar perlahan. Nah, berarti yang Ibu harapkan bukan hanya sekedar peraturan, tetapi harus bisa disiplin
sesuai dengan apa yang berlaku ya Bu ya. Bagus. Kemudian pertanyaan terakhir sebagai reaksi, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Kira-kira Ibu Sulis ingin menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini Bu? Saya berusaha menjadi posisi sebagai manajer untuk murid-murid saya. Iya, berarti Bu Sulis memposisikan diri sebagai manajer ya, untuk memposisikan di dalam ini kepada murid-muridnya. Terima kasih, luar biasa sekali refleksinya pada hari ini. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kegiatan diseminasi berbagi pemahaman budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita di SD Negeri Tegalwaru 2 dengan sebaiknya. Bagaimana cara kita bisa memvalidasi tindak siswa, kemudian restitusi dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu. Diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.